muara badak ya di Kukar. Kutai Kartanegara. Yang Kukar kan, Kutai Kartanegara. Betul atau tidak ada warga yang bukan warga situ bekerja dari luar lalu maksa masuk TPS untuk milih. Kalau seperti ini, kalau bukan warga setempat kan bukan DPK, tapi kemungkinannya DPTB. Nanti tolong teman-teman KPU dijelaskan dan juga teman-teman Bawaslu menjelaskan. Silakan. Makasih pimpinan. Jadi kenapa DPK banyak? Saya kira ini bentuk partisipasi masyarakat yang meningkat, pimpinan. Jadi kenapa? Karena kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih, bahwasanya masyarakat yang tidak terdaftar. Izin ketua, suaranya kecil kali. Oh, kecil ya. Bahwa masyarakat mungkin yang belum terima honor kali ini. Oh ya. Buka puasanya belum maksimal tadi, Bang. Perlu buka lagi kayaknya ini. Jadi bentuk partisipasi yang meningkat, pimpinan. Jadi kita harus apresiasi keberhasilan KPU menyampaikan informasi kepada masyarakat walaupun tidak terdaftar di dalam daftar pemilih tetap bisa menggunakan hak pilihnya 1 jam sebelum TPS ditutup. Itu yang pertama. Sebelum itu Mas, nanti juga ditambahkan ya. Karena jadi pertanyaan, KPU ini mulai provinsi, kabupaten kota sampai di lapangan Pantarlih buat pemutakhiran data pemilih enggak? Kalau iya, kerjanya gimana? Nanti kesaksiannya teman-teman Bawaslu. Ini saya bicara fakta. Di rumah saya sendiri itu ada 4 kakak, gitu kan. Dari 4 kakak yang ada di rumah, ternyata setelah dilakukan coklit, dari 4 kakak itu hanya 1 kakak yang terdaftar di dalam daftar pemilih tetap di tempat saya. Saya harus memilih di alamat yang lama. Adik saya dan orang tua saya memilih dengan menggunakan DPK. Dalam artian ketika orang memiliki KTP, hak pilihnya itu tidak dibatasi, tetap mendapatkan hak pilih sesuai dengan dia berdomisili saat itu, walaupun terdaftar di TPS lain. Ada pesan yang sampai sebetulnya ke masyarakat. Kalau kemudian DPK itu banyak, sebetulnya yang menjadi masalah adalah bagaimana cara proses pemutakhiran data pemilih. Kalau kemudian masyarakat itu datang ke TPS dan membludak, itu bentuk antusias masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Ketua. Jadi bukan kemudian dipertanyakan banyaknya DPK ada apa? Ya banyaknya DPK, faktanya masyarakat sangat antusias menggunakan hak pilih walaupun dia tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Masalahnya di mana? Ya pada saat pemutakhiran data pemilih. Kenapa orang itu tidak terdaftar? Kalau saya terdaftar di mana? Di TPS yang lama. Bisa saja ini fakta bahwa seseorang bisa saja. Saya awalnya merasa kok pemberitahuan itu tidak sampai ke rumah, sampai H-1. Saya telepon KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota untuk memastikan apakah saya masuk ke dalam daftar pemilih atau tidak. Masuk ternyata. Tapi di TPS lama saya, apakah KTP saya sudah pindah? Sudah, pada saat dicoklit saya menggunakan KTP saya yang baru. Dalam artian memang apakah tidak dilakukan proses pemutakhiran data pemilih? Dilakukan. Faktanya saya masuk di dalam DPT. Apakah kemudian saya menggunakan hak pilih keluarga saya dengan menggunakan DPT? Tidak, menggunakan DPK. Karena posisinya terdaftar. Ini realita yang ada di lapangan, bahwa kalau kemudian disebut DPK itu menjadi masalah, tidak. DPK adalah bentuk dari meningkatnya partisipasi masyarakat. Jadi partai politik juga berhasil, sudah menarik masyarakat untuk datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Itu Ketua. Saya juga ingin meluruskan tadi Ketua, kalau di provinsi bukan Panwaslu provinsi tapi Bawaslu provinsi, Pak. Saya kira cukup ya, sudah terklarifikasi. Kalau tadi itu kan ceramah Ketua, bukan fakta. Kami mau tadi tempat itu saya tanya itu gimana itu ini. Itu kan ceramah. Kalau kami ini diberikan ceramah, ya orang-orang sudah bertobat. Tempat itu saya tanya itu gimana itu ini. Itu kan ceramah. Kalau kami ini diberikan ceramah, ya orang-orang sudah bertobat. Ngapain ceramah? Iya. Izin Ketua. Kita ini. Oleh karena itu mau minta yang tadi penjelasan saya minta penjelasan itu. Apa yang dilakukan kawan-kawan Panwas gitu loh. Ada kan pengawas TPS gitu. Iya. Betul. Perlu saya izin pimpinan. Sebentar. Mau menegaskan kembali
Iya, saya sepakat dengan Bang Hirli. Pertanyaan saya itu sederhana, apakah Bawaslu atau Panwas di tingkat TPS menemukan, mensinyalir adanya masalah karena DPK yang sangat besar? Apakah menemukan hal itu gitu? Masalah bahwa apakah Bawaslu melihat hal itu sebagai sebuah permasalahan atau sebagai sebuah sesuatu yang harus ditindaklanjuti atau Baik, dilihat oke. secara Saya kira dalam? teman-teman Bawaslu sudah menjelaskan. Mungkin yang perlu penegasan begini, Mas. Karena dianggap dan memang faktanya ya setiap TPS ada Panwas. Pertanyaannya, orang-orang yang hadir, tadi yang saya tanyakan ya, mungkin bagian ini belum terjawab. Hadir sebagai DPK, itu orang beneran atau makhluk goib? Nah itu yang paling penting. Ya, itu. Baik pimpinan. Kalau faktanya sebetulnya Bawaslu banyak menemukan orang yang ingin menggunakan hak pilih tapi bukan penduduk setempat, warga setempat. Itu banyak banget laporan itu yang kami rekod. Kita itu ada 1.000 lebih kejadian khusus pada saat hari pemungutan suara, 1.400 lebih, dan itu terrekod secara dengan baik di Bawaslu Kalimantan Timur melalui big data kami. Nah, bahwa ketika ada DPK yang datang, bagi kami ya faktanya seperti itu gitu. Bukan pelanggaran, tapi Orang ya. orang. Nah itu yang paling Faktanya penting. seperti Bukan itu. siluman karena tujuannya Tapi berdasarkan catatan Bawaslu yang dilaporkan melalui pengawas TPS, kami banyak catatan meredam orang yang ingin memaksakan menggunakan hak pilih tapi dia tidak memiliki hak pilih, atau mereka tidak ber-KTP di dia berdomisili pimpinan. Seperti itu faktanya yang ada di lapangan. Bahwa kemudian terkait DPK, ya tidak mungkinlah kami menghalang-halangi orang yang ingin menggunakan hak pilihnya. Terus satu lagi yang belum terjawab tadi di